Kadang-kadang kita ni di Malaysia ni, kita tak suka terima kenyataan. Kita selalu we have this halusinasi di mana kita lebih baik daripada semua orang. Kita Brazil, kita adalah Argentina. Apabila pasukan kebangsaan kalah, kita tidak boleh terima. Indonesia U17 berhasil lolos ke Piala Dunia, guys. Ya, dengan lolosnya ke Piala Dunia ini menjadi sorotan di negara-negara tetangga kita, khususnya para pecinta sepak bola. Nah, kita bakal reaksi nih video nih di channel Aryan M Channel ya, dimana ada sebuah videonya yang berjudul Fans dan Media Malaysia yang ejek Indonesia lolos Piala Dunia ditampar sama ketua FAM dan pelatihnya, guys. Nah, kita tonton dulu videonya secara full, baru kita komentar ya, agar tidak gagal paham. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung aja check it out. Kadang-kadang kita ni di Malaysia ni, kita tak suka terima kenyataan. Kita selalu we have this halusinasi di mana kita lebih baik daripada semua orang. Kita Brazil, kita adalah Argentina. Apabila pasukan kebangsaan kalah, kita tidak boleh terima. Oke, buat teman-teman silahkan kunjungi channel Aryan M Channel ya. Jangan lupa subscribe dan kunjungi channelnya. Halo guys, jumpa lagi di Aryan M Channel. Oke, buat teman-teman yang klik video ini, saya harapkan mudah-mudahan teman-teman masih dalam kondisi sehat walafiat, dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like juga subscribe. Oke guys, setelah timnas U17 Indonesia lolos di Piala Dunia 2025, ternyata seperti biasanya masih ada aja yang nyinyir. Siapa dia? Tidak lain adalah fan dan juga media Malaysia. Mereka ngejek dan juga nyinyir dengan berbagai cara. Akan tetapi justru ejekan mereka malah ditampar sendiri sama pelatih Malaysia dan juga ketua FAM Malaysia, Tengku Ismail. Oke, seperti apa videonya? Sebelum kita berkomentar, kita akan lihat dulu. Diejek sama negara tetangga pendek. Timnas U17 Indonesia buktikan langsung lolos ke Piala Dunia 2025. Enggak, kalian gak salah dengar. Awalnya timnas U17 kita tuh sempat dinyinyirin sama media sebelah pas AFC ngerilis data tinggi badan rata-rata dari pemain U17 Piala Asia 2025. Padahal tinggi doang bukan berarti akan selalu menang, cuy. Gak pakai banyak bacot, timnas Indonesia langsung buktikan kalau Garuda Muda itu bisa terbang menuju Piala Dunia, langsung lolos di kualifikasi. Bahkan faktanya nih, timnas Indonesia jadi yang pertama di Asia Tenggara yang lolos duluan ke Piala Dunia 2025. Yang mana di Asia sendiri tuh masih baru ada 4, yaitu Qatar sebagai tuan rumah, Arab Saudi, Uzbekistan, dan juga Indonesia. Dan menariknya, Coach Nova Arianto tuh juga menjadi pelatih pertama yang berhasil meloloskan Indonesia ke Piala Dunia lewat babak kualifikasi. Jadi udah bukan jalur tuan rumah tapi kualifikasi, bos. Makanya buruan ketik 1 kalau kalian bangga sama timnas Indonesia. Masyarakat Malaysia menyindir kemenangan timnas Indonesia U17 atas Korea Selatan U17 di Piala Asia U17 2025. Sindiran ini disampaikan oleh akun fanbase sepak bola Malaysia, OneFootball M, yang menilai kemenangan timnas Indonesia tidaklah spesial. Akun fanbase sepak bola itu menegaskan, Malaysia sudah pernah mengalahkan Korea Selatan di ajang Asian Games 2018 yang digelar di Jakarta, Palembang. Bahkan dalam kemenangan itu, Malaysia mampu menaklukkan Korea Selatan yang dihuni pemain yang kini bermain di Liga Inggris. Bersedia timnas Indonesia kena ayam dengan Malaysia. Revolusi Harimau Melaya sudah pun bermula. Baru-baru ni TMJ dah share dah dia punya plan untuk nak rebuild balik FAM dan juga skuad Harimau Melaya. TMJ merupakan salah seorang individu utama dalam proses rebuild Harimau Melaya. Paul Martin yang kurang perform tu akan digantikan dengan jurulatih yang lebih power. Anak buah Hanch Postecoglou, Peter Klamoski, akan jadi ketua jurulatih Malaysia. Fan-fan Indonesia, dengar sini, Peter Klamoski akan bawa Malaysia pergi ke Piala Dunia. And bukan itu je, FM telah melantik bekas ketua jurulatih Kedah iaitu Nafuzi Zain untuk melantik skuad bawah 23 Malaysia. So kalau korang nak tahu, Nafuzi Zain merupakan salah seorang jurulatih tempatan yang mempunyai karakter dan juga taktikal yang agak bagus. So peranan Nafuzi Zain dalam skuad under 23 tahun Malaysia adalah untuk membawa bakat-bakat muda masuk ke dalam skuad senior. Fan-fan Indonesia dan juga fan Malaysia, ini baru episod pertama
pertama rebuild Malaysia. Hey, ada banyak lagi episod yang korang kena tengok, so make sure stay tune, okay? Memang bapak tak sabar aku nak tengok Malaysia jadi power balik. Lepas tu ayamkan tim-tim lain dekat Asia. Pelatih Malaysia hina timnas Malaysia U17 setelah Pelatihnya Indonesia sendiri lolos ya. Piala Dunia Sampai meragukan sendiri ya. Kita kontrol bola saja belum benar. Aduh. Pelatih asal Malaysia Sulaiman Husin menghina timnasnya sendiri. Pria yang kini menjabat sebagai Direktur Teknis Asosiasi Sepak Bola Kuala Lumpur Kontrol bola itu aja mengatakan tidak sepak bisa. bola usia muda Malaysia jalan di tempat ketika sang tetangga, Timnas Indonesia U17, memastikan tempat di Piala Dunia U17 2025. Sementara kita masih di sini, masih mencari turnamen Cup Ayam, apa yang bisa diikuti minggu depan. Lemari trofi juga belum penuh juga. Kontrol bola pemain masih naik sampai ke hidung, belum benar. Tegas Sulaiman Husin di laman Facebooknya sambil menyertakan foto timnas Indonesia U17, mengutip dari Okezone. Kadang-kadang kita ni di Malaysia ni, kita tak suka terima kenyataan. Kita selalu we have this halusinasi di mana kita lebih baik daripada semua orang. Kita Brazil, kita adalah Argentina. Apabila pasukan kebangsaan kalah, kita tidak boleh terima. Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia U17. Pelatih Malaysia hina timnasnya sendiri. Jadi berita Indonesia lolos ke Piala Dunia U17 itu sudah menyebar kemana-mana sampai ke negeri jiran Malaysia. Nah, salah satu media olahraga terbesar di Malaysia, Makan Bola, itu mewawancarai pelatih timnas U17 Malaysia, Sulaiman Husin. Ditanya tuh di dalam wawancara, bagaimana pendapat pelatih terhadap kelolosan timnas Indonesia ke Piala Dunia dibandingkan dengan Malaysia yang Piala Asia ini aja nggak lolos. Sulaiman Husin menjawab, seperti inilah jawabannya ya. Kita masih di sini, tahan bola naik sampai ke hidung. Jadi kalau diucapkan dengan logat dan bahasa Melayu kurang lebih seperti ini. Piala Dunia konon, Piala Dunia konon, kita masih di sini, tahan bola sampai ke hidung. Ya, Sulaiman Husin menyampaikan hal itu bukan tanpa alasan ya. Sepertinya Malaysia memang hanya jago di Asia Tenggara. 2023 Malaysia itu lolos ke Piala Asia setelah dikualifikasi membantai timnas Indonesia 5-1. Tetapi di Piala Asia justru Malaysia terbantai oleh Yaman 4-0. Jadi sepertinya sangat sulit untuk Malaysia lolos ke Piala Dunia dari jalur kualifikasi. Karena mereka nahan bola masih sampai ke hidung. Salam di Mateo. Kalau seperti ini apakah netizen Indonesia masih disalahkan? Ini yang ngomong pelatih sendiri loh ya. Pelatih Malaysia hina timnas Malaysia U17 setelah timnas Indonesia lolos Piala Dunia U17 2025. Kita kontrol bola saja belum benar. Ini yang ngomong pelatih, bukan netizen Indonesia. Nanti nyerang kita ya, dikira kita menghujat. Padahal kita cuma membaca komentar pelatih sendiri. Pria yang kini menjabat sebagai Direktur Teknis Asosiasi Sepak Bola Kuala Lumpur atau KLFA itu mengatakan sepak bola usia muda Malaysia jalan di tempat ketika sang tetangga timnas Indonesia memastikan tempat di Piala Dunia 2025. Sementara kita masih di sini, masih mencari turnamen cap ayam loh ya. Ini yang ngomong pelatih kalian sendiri, woi, bukan kita. Ya kan, kalau kita mah selalu memberikan yang terbaik, selalu mendukung negeri jiran supaya bisa menyamai Indonesia, tapi itu mustahil ya. Ingat gak dulu waktu ranking FIFA kita 170, kalian aja menginjak-injak menghina timnas Indonesia. Walau ranking timnas kita di bawah lah, kita nggak selevel kalian lah, nggak mungkin kita uji coba sama kalian lah. Dulu kalian sesombong itu dengan timnas Indonesia. Sekarang jauh beda level ya. Ranking FIFA kalian jauh di bawah Indonesia. Kita di kualifikasi Piala Dunia, bahkan timnas U17 kita sudah di Piala Dunia, kalian masih terkeok-keok. Keok. Gimana di menurut kalian? Tinggalkan di kolom komentar ya. Jangan dihujat, please. Oke guys, demikian beberapa cuplikan video ketika Indonesia semakin berprestasi
dan salah satunya timnas U17 lolos ke Piala Dunia. Akan tetapi seperti biasanya masih ada yang mengejek dan juga nyinyir terhadap keberhasilan dari timnas Indonesia. Tidak lain adalah fan dan juga media Malaysia dengan berbagai cara dan alasan mengejek timnas Indonesia. Akan tetapi justru fakta internal di dunia sepak bola Malaysia yang menampar mereka. Seperti apa yang dikatakan oleh pelatih Malaysia dan juga ketua FAM Tengku Ismail akan kondisi sepak bola di Malaysia. Oke guys, demikian tamparan untuk fan dan media Malaysia yang selalu nyinyir dan ngejek akan prestasi-prestasi dari timnas Indonesia. Bagaimana nih menurut teman-teman? Silahkan teman-teman bisa berkomentar dan jangan lupa like, subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semua, gimana menurut kalian tentang video yang kita reaksi tadi di channel Aryan M Channel ya, dimana fans sepak bola Malaysia masih tidak terima ya dengan prestasi-prestasi timnas Indonesia ya, Garuda Muda kita yang dimana telah memastikan lolos ke Piala Dunia U17, dan mereka melalui medianya bahkan persnya selalu menyinyir ya, dan seakan-akan tidak terima timnas mereka tidak bisa saingi seperti Indonesia. Bahkan mereka sampai menghujat ya, tinggi badan timnas kita pendek lah inilah, tapi mereka tidak tahu bahwa skill mereka adalah skill kelas Eropa. Nah, bahkan kita tidak masuk menghujat ataupun menghina ya, karena ini statement dari pelatihnya sendiri ya, mengomentari tentang timnas U17 dari Malaysia sendiri ya, bagaimana bisa bersaing dengan Indonesia. Kita saja sendiri mau kontrol bola aja sampai ke hidung katanya guys. Jadi mau cerita-cerita Piala Dunia, bisa kelas Piala Asia aja kita kalah ya, mana mau saingi Indonesia. Dan juga ada statement tadi dari ketua PAM Malaysia ya, kita ini banyak halusinasi ya, kadang mau pengen jadi Brazil, kadang pengen jadi Argentina yang kuat-kuat saja, tapi kenyataannya tidak seperti itu guys. Oke, buat teman-teman cukup sekian reaction gua. Jika kalian ingin berkomentar silahkan tinggalkan di kolom komentar ya. Saya Ridho, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.